Tolong mundur lagi. Ini pada mau cekin ini. Malah jadi cekin nanti. Sampaikan kepada para fans yang udah kangen sama Coach Sintayong. Sintayong, 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 Sintayong. Hello warga plus orang tua, saya 신태용. 내일 플러스 orang tua 카페에서 인도네시아 대표팀 경기를 팬분들과 같이 시청합니다. 3월 20일 내일 그리고 3월 25일 만나요. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, Sintayong sudah tiba di Jakarta hari ini untuk jadi pelatih timnas gantikan Patrick Kluivert. Sintayong akan pimpin laga Indonesia versus Bahrain tanggal 25 Maret mendatang. Publik harus dengar fakta ini, Mees Hilgers mengalami penurunan harga pasar di Liga Belanda karena kurang menit bermain. Sintayong siap mainkan Hilgers di kualifikasi Piala Dunia agar nilai pasarnya bisa kembali normal. Ini baru mantap, Jairo Riedewald diam-diam sudah lakukan proses naturalisasi jadi WNI. Pemain ini bisa menjadi senjata timnas Indonesia untuk menahan serangan lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia baru saja menghadapi Australia dalam laga yang berakhir dengan kekecewaan besar. Performa tim jauh dari harapan, membuat para supporter dan pengurus PSSI frustrasi. Situasi ini memaksa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk mengambil tindakan tegas. Tanpa menunggu lama, ia langsung memecat pelatih kepala yang bertanggung jawab atas hasil buruk tersebut. Keputusan drastis itu diumumkan pada malam yang sama, mengejutkan banyak pihak. Sebagai langkah cepat, PSSI menunjuk Sintayong untuk kembali menangani tim. Kembalinya pelatih asal Korea Selatan itu diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dan membangun ulang kepercayaan tim. Dengan pengalaman dan strateginya, Sintayong diandalkan untuk membangkitkan kembali semangat dan performa timnas Indonesia. Sintayong dikabarkan telah berangkat ke Indonesia pada pagi hari ini dan diperkirakan akan tiba di Jakarta sore nanti. Menurut laporan media Korea Selatan, kepulangan Sintayong ke Indonesia terjadi secara mendadak setelah menerima telepon dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tadi malam. Untuk saat ini, saya rasa masih butuh banyak penyesuaian. Tapi memang metode yang diterapkan oleh Coach Sintayong memang lebih baik untuk timnas kita. Kita akan evaluasi lebih lanjut, ujar Erick dalam wawancara tersebut. Mendengar pernyataan tersebut, Sintayong tidak butuh waktu lama untuk mengambil keputusan. Jika memang saya dibutuhkan kembali oleh Pak Erick, saya siap kembali dan meneruskan target timnas Indonesia di ronde ketiga ini, jawabnya tegas. Keputusan ini diambil setelah hasil mengecewakan yang diraih timnas Indonesia dalam pertandingan melawan Australia. Erick Thohir yang tidak ingin membuang waktu langsung mengambil langkah cepat dengan memanggil kembali Sintayong untuk mengembalikan stabilitas tim. Kabar ini tentu menjadi sorotan besar bagi pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang menaruh harapan agar Sintayong dapat segera membenahi performa tim yang tengah terpuruk. Kedatangannya sore nanti di Jakarta diperkirakan akan disambut dengan antusias oleh para supporter yang sudah lama mengagumi gaya kepelatihannya. Kini, publik menunggu langkah pertama Sintayong setelah kembali memegang kendali timnas Indonesia. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang memiliki rekam jejak mengesankan bersama timnas Indonesia. Salah satu langkah besarnya adalah melakukan perombakan generasi dalam skuad Garuda dengan lebih banyak memberi kesempatan kepada pemain muda. Keputusan ini sempat menuai pro dan kontra, tetapi hasilnya berbicara sendiri. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia berhasil menorehkan sejumlah pencapaian penting.
Ia sukses membawa 3 kelompok umur yakni U20, U23, dan senior lolos ke Piala Asia, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Selain itu, kiprah Shin Tae-yong di kualifikasi Piala Dunia juga patut diapresiasi. Timnas mampu bersaing di putaran ketiga dan finish di peringkat ketiga grup C, sebuah prestasi yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam permainan Indonesia di level internasional. Dengan berbagai pencapaian tersebut, tidak heran jika banyak pihak masih menaruh harapan besar kepadanya. Kini, tantangan berikutnya bagi Shin Tae-yong adalah membawa timnas Indonesia semakin kompetitif dan mampu bersaing dengan tim-tim besar di Asia. Tanggal 20 Maret akan menjadi momen kembalinya Shin Tae-yong ke pinggir lapangan sebagai pelatih timnas Indonesia setelah sebelumnya sempat diberhentikan secara mendadak. Laga ini diprediksi akan menjadi ajang pembuktian bagi pelatih asal Korea Selatan tersebut, yang kini kembali dipercaya memimpin skuad Garuda. Banyak pihak meyakini bahwa Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Salah satu faktor pendukungnya adalah atmosfer luar biasa yang akan tercipta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dukungan penuh dari supporter setia timnas dipastikan akan menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk tampil maksimal di lapangan. Selain itu, saat ini timnas Indonesia diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi berkualitas, yang memberikan lebih banyak opsi bagi Shin Tae-yong dalam merancang strategi terbaik. Dengan komposisi tim yang semakin solid, diharapkan permainan Indonesia semakin matang dan mampu mengimbangi lawan di level yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong adalah sosok yang tepat untuk memimpin timnas melawan Bahrain? Jika setuju, jangan lupa tulis setuju di kolom komentar di bawah ini. Ini baru mantap, Jairo Riedewald diam-diam sudah lakukan proses naturalisasi jadi WNI. Pemain ini bisa menjadi senjata timnas Indonesia untuk menahan serangan lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar menggembirakan datang untuk para pencinta sepak bola Indonesia. Jairo Riedewald, pemain keturunan Indonesia yang memiliki rekam jejak mentereng di Eropa, kini dikabarkan semakin dekat untuk memperkuat timnas Indonesia. Informasi ini pertama kali mencuat dari seorang YouTuber yang kerap membahas dunia sepak bola dalam salah satu video unggahannya. Jairo, yang kini berusia 28 tahun, bukanlah sosok asing di kancah sepak bola internasional. Ia memulai karir profesionalnya bersama Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar di Belanda. Pengalaman ini menjadi fondasi kuat bagi Jairo untuk terus berkembang, hingga akhirnya ia merumput di Premier League bersama Crystal Palace. Selama bermain di Inggris, ia dikenal sebagai pemain yang serba bisa dan mampu menjalankan beberapa peran di lapangan dengan baik. Kemampuan Jairo yang multifungsi menjadi salah satu daya tarik utama bagi timnas Indonesia. Ia tidak hanya cakap bermain sebagai gelandang tengah, tetapi juga handal beroperasi di lini pertahanan sebagai bek. Fleksibilitas ini tentunya memberikan opsi strategis yang sangat berharga bagi pelatih Shin Tae-yong, terutama dalam menghadapi turnamen besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika proses naturalisasi Jairo benar-benar terwujud, kedatangannya dipastikan akan membawa angin segar bagi skuad Garuda. Pengalamannya yang luas di liga-liga top Eropa akan menjadi aset penting dalam meningkatkan kualitas permainan timnas. Selain itu, Jairo juga bisa menjadi panutan bagi para pemain muda Indonesia, menunjukkan bagaimana kerja keras dan dedikasi mampu membawanya mencapai puncak karir di sepak bola internasional. Selain aspek teknis, kehadiran Jairo juga diharapkan memberikan motivasi tambahan bagi seluruh tim. Pemain dengan kaliber sepertinya bukan hanya akan meningkatkan persaingan internal, tetapi juga memperkuat keyakinan skuad Garuda dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kancah internasional. Dengan latar belakangnya yang begitu impresif dan koneksi darah Indonesia yang ia miliki, Jairo Riedewald bisa menjadi salah satu elemen penting dalam perjalanan timnas menuju prestasi yang lebih tinggi. Kini, publik sepak bola tanah air hanya tinggal menunggu kabar resmi dari PSSI terkait proses naturalisasinya. Jika semuanya berjalan lancar, Jairo akan segera mengenakan seragam Garuda dan berjuang bersama untuk mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia. Publik harus dengar fakta ini, Mees Hilgers mengalami penurunan harga pasar di Liga Belanda karena kurang menit bermain. Shin Tae-yong siap mainkan Hilgers di kualifikasi Piala Dunia agar nilai pasarnya bisa kembali normal.
Media Belanda baru-baru ini menyoroti penurunan nilai pasar Mees Hilgers, bek andalan timnas Indonesia yang juga bermain untuk FC Twente. Dalam laporannya, meskipun harga pasar pemain tersebut menurun, media itu tetap memberikan pujian terhadap performanya di lapangan. Menurut data, nilai pasar Mees Hilgers mengalami penurunan sebesar 1 juta euro, atau setara dengan sekitar 16 miliar rupiah. Sebelumnya, bek berusia 22 tahun ini dinilai sebagai salah satu pemain dengan harga pasar tertinggi di FC Twente, dengan nilai mencapai 10 juta euro 168 miliar. Media Belanda tersebut mencatat bahwa penurunan nilai ini kemungkinan besar disebabkan oleh berkurangnya menit bermain Hilgers selama beberapa bulan terakhir akibat cedera yang dialaminya. Absen dari beberapa pertandingan membuat kontribusinya di lapangan menurun, yang kemudian berdampak pada evaluasi nilai pasarnya. Kendati demikian, media tersebut menegaskan bahwa Mees Hilgers tetap dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di skuad FC Twente, dengan kemampuan bertahan yang solid dan kehadiran yang berpengaruh di lini belakang. Publik berspekulasi bahwa penurunan ini hanya bersifat sementara. Banyak yang meyakini bahwa nilai pasar Hilgers akan kembali meningkat setelah ia pulih sepenuhnya dari cedera dan kembali aktif bermain, baik di level klub maupun internasional. Nama Hilgers menjadi sorotan, terutama karena perannya di timnas Indonesia yang semakin krusial. Pelatih Shin Tae-yong kemungkinan besar akan memanggilnya untuk memperkuat skuad Garuda dalam leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Sebagai salah satu pemain naturalisasi yang diandalkan, Hilgers memiliki potensi besar untuk kembali menunjukkan performa terbaiknya di level internasional. Kontribusinya di lini pertahanan timnas Indonesia tidak hanya akan membantu memperkuat tim, tetapi juga berpotensi meningkatkan eksposur dan nilai pasarnya. Mantap betul, pelatih Sao Paulo FC puji keberhasilan Welber Jardim yang tampil sebagai pemain kunci di timnas Indonesia. Ia mengaku siap bentuk Welber Jardim jari bek tangguh kelas dunia. Salah satu pemain muda berbakat timnas Indonesia, Welber Jardim, telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk mantan pelatih tim nasional Brasil U17, Felipe Leal. Welber, yang merupakan pemain keturunan Indonesia Brasil, dikenal sebagai produk akademi sepak bola bergengsi Sao Paulo. Bakatnya yang luar biasa membuatnya beberapa kali dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Welber pertama kali menerima panggilan timnas Indonesia saat berada di bawah asuhan Bima Sakti untuk berlaga di Piala Dunia U17. Penampilan impresifnya bersama Garuda Muda langsung memberikan kesan mendalam. Tak berhenti di situ, ia kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat timnas U20 yang dipimpin pelatih Indra Syafri. Kala itu, timnas U20 tengah mempersiapkan diri menghadapi turnamen Maurice Revello di Prancis, sebuah ajang bergengsi yang juga menjadi bagian dari persiapan menuju Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20. Selama turnamen, Indra Syafri kerap memberikan kesempatan bermain kepada Welber Jardim, yang tak disia-siakan oleh pemain muda ini. Performa solidnya di lini belakang membuatnya menjadi andalan timnas Indonesia. Penampilannya bahkan membangkitkan ingatan tentang komentar Felipe Leal, yang pernah memuji bakat Welber saat masih menimba ilmu di Sao Paulo. Leal mengaku terkesan dengan kemampuan bertahan Welber dan menyebutnya sebagai salah satu pemain potensial yang bisa menjadi bek tangguh di masa depan. Felipe Leal juga menyatakan dukungannya terhadap perkembangan karir Welber di timnas Indonesia. Ia percaya bahwa pemain bertahan yang memiliki dasar pendidikan sepak bola di Brasil memiliki peluang besar untuk bersinar di level internasional. Leal bahkan siap memberikan bimbingan tambahan jika dibutuhkan, demi memastikan Welber dapat menjadi pilar kuat di lini pertahanan Garuda Muda. Kemampuan bertahan Welber Jardim, ditambah dengan kedisiplinannya, menjadikannya salah satu prospek cerah bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Akademi Sao Paulo, Welber tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang mumpuni, tetapi juga pemahaman taktik yang solid. Dukungan dari pelatih-pelatih top, termasuk Indra Syafri dan Felipe Leal, akan semakin memoles potensinya. Jika terus konsisten, Welber bisa menjadi bek andalan timnas Indonesia, baik di kelompok umur maupun di level senior. Tak habis pikir, Dimas Derajat terlalu sering cedera baik di klub maupun timnas hingga tak dimainkan berbulan-bulan. Netizen prediksi pemain satu ini bakal pensiun dengan cepat dari dunia sepak bola.
Dimas Drajat, salah satu striker andalan timnas Indonesia, kembali menjadi sorotan publik karena sering mengalami cedera yang mengganggu karirnya. Pemain yang kini memperkuat Persib Bandung itu baru-baru ini tidak dimainkan oleh pelatih klubnya akibat cedera yang kembali kambuh. Kondisi ini juga memaksanya absen dari panggilan timnas Indonesia, sebuah kehilangan besar bagi skuad Garuda. Cedera bukanlah hal baru bagi Dimas. Tahun lalu, ia mengalami cedera engkel parah yang membuatnya kesulitan berjalan. Cedera tersebut bahkan memaksanya absen dalam pertandingan penting kualifikasi Piala Dunia, meninggalkan lubang besar di lini serang timnas. Peran Dimas sebagai striker, yang kerap harus berhadapan langsung dengan bek-bek lawan yang tangguh, membuat risiko cederanya semakin tinggi. Kondisi fisik Dimas yang rawan cedera ini memunculkan spekulasi dari netizen bahwa ia mungkin akan pensiun lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya. Sebagai penyerang, Dimas membutuhkan kondisi fisik yang prima untuk menjalankan tugasnya dengan optimal. Namun, cedera yang terus menghantuinya membuat banyak pihak khawatir akan kelangsungan karirnya di level tertinggi, baik di klub maupun tim nasional. Meski begitu, Dimas dikenal sebagai pemain yang selalu berusaha bangkit dari setiap cedera yang menimpanya. Ia kerap menjalani rehabilitasi dengan penuh dedikasi, menunjukkan semangat yang luar biasa untuk kembali ke lapangan. Bahkan, beberapa kali ia berhasil membuktikan kualitasnya sebagai striker tajam saat pulih dari cedera, mencetak gol-gol penting untuk klub dan timnas. Di sisi lain, situasi ini juga menjadi tantangan bagi staf medis dan pelatih, baik di Persib Bandung maupun timnas Indonesia. Mereka perlu memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi fisik Dimas, termasuk merancang program latihan dan pemulihan yang tepat agar ia dapat kembali bermain tanpa risiko cedera yang berulang. Selain itu, pelatih juga perlu memikirkan strategi alternatif di lini serang, mengingat Dimas adalah salah satu striker utama yang selama ini menjadi andalan. Masa depan Dimas Drajat mungkin terlihat penuh tantangan, tetapi dengan dukungan yang tepat dari klub, tim nasional, serta semangatnya sendiri, ia masih memiliki peluang untuk terus berkontribusi di dunia sepak bola. Cedera memang menjadi bagian dari risiko seorang atlet, namun kisah perjuangan Dimas untuk kembali pulih dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Patut dicontoh, Federasi Sepak Bola Australia janji bakal jamu supporter timnas Indonesia dengan baik di Stadion Sydney. PSSI tak mau kalah, mereka juga sedang menyiapkan Stadion Gelora Bung Karno dengan fasilitas terbaik di kualifikasi ronde 3. Australia kabarnya sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertemuan kedua tim dijadwalkan berlangsung di Sydney Football Stadium pada 25 Maret 2025. Sebagai tuan rumah, Federasi Sepak Bola Australia telah menyiapkan berbagai strategi, tidak hanya untuk menghadapi permainan timnas Indonesia yang diasuh Shin Tae-yong, tetapi juga untuk memastikan pengalaman terbaik bagi para pemain dan supporter. Sydney Football Stadium akan menjadi venue utama pertandingan ini, dan pihak Australia telah berkomitmen memberikan fasilitas terbaik untuk menyambut timnas Indonesia serta pendukung setianya. Fasilitas modern di stadion tersebut dipastikan siap memberikan kenyamanan dan suasana yang optimal, menjadikan pertandingan ini sebagai salah satu laga paling dinantikan dalam kualifikasi. Sementara itu, Indonesia juga tidak tinggal diam. PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Tanah Air telah melakukan berbagai persiapan matang untuk menyambut laga balasan di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. GBK, yang akan menjadi tuan rumah untuk laga kualifikasi lainnya, saat ini sedang dalam tahap perbaikan menyeluruh agar siap digunakan dalam kondisi terbaik. PSSI memastikan bahwa setiap aspek stadion, mulai dari rumput lapangan, fasilitas penonton, hingga keamanan, memenuhi standar internasional. Sebagai langkah untuk menjaga kualitas GBK, PSSI memutuskan untuk sementara waktu mengalihkan acara non-sepak bola ke tempat lain. Bahkan, pertandingan sepak bola yang tidak berkaitan dengan kualifikasi Piala Dunia juga akan dipindahkan ke stadion alternatif. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa GBK benar-benar terfokus pada gelaran bergengsi ini dan mampu memberikan pengalaman terbaik bagi tim dan supporter yang hadir. Laga ini diharapkan menjadi pertarungan sengit antara dua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan persiapan intensif yang dilakukan kedua pihak, baik Australia maupun Indonesia, atmosfer pertandingan diprediksi akan sangat kompetitif.
tidak hanya menjadi ajang unjuk gigi para pemain di lapangan, tetapi juga menjadi momen penting bagi masing-masing negara untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola berstandar tinggi.